Tidak semua pengkhianatan meninggalkan bekas fisik. Sebagian justru menghancurkan dari dalam, pelan-pelan, tanpa suara. Perselingkuhan bukan sekadar kesalahan. Ia adalah keputusan sadar yang membawa hukuman berat. Bukan hanya bagi yang diselingkuhi, tetapi juga bagi hubungan itu sendiri. Dalam video ini, kita tidak akan membahas alasan. Tidak ada pembenaran. Tidak ada cerita romantis yang dipoles. Hari ini kita akan membahas 7 hukuman berat ketika pasanganmu ternyata berselingkuh. Hukuman yang tidak selalu datang seketika, tetapi menghantui bertahun-tahun setelah pengkhianatan itu terjadi. Jika kamu pernah mengalaminya atau sedang hidup di dalamnya, video ini mungkin tidak nyaman, tapi jujur. Mari kita mulai. 1. Rasa aman hancur dan sulit dipulihkan. Rasa aman adalah fondasi yang membuat sebuah hubungan terasa layak untuk dijalani. Ia hadir dalam ketenangan, dalam keyakinan bahwa kita tidak perlu berjaga setiap saat, dan dalam perasaan bahwa orang di samping kita tidak akan menjadi sumber luka. Perselingkuhan menghancurkan fondasi ini secara menyeluruh, dan setelah itu, rasa aman jarang sekali kembali seperti semula. Sebelum pengkhianatan terjadi, hubungan adalah tempat pulang. Setelahnya, hubungan justru menjadi ruang penuh kewaspadaan. Korban tidak lagi merasa tenang, bahkan ketika sedang bersama pasangan. Bukan karena ingin mencurigai, tetapi karena pengalaman telah mengajarkan bahwa ketenangan bisa runtuh kapan saja tanpa peringatan. Yang hilang bukan hanya kepercayaan, tetapi rasa tenang dalam pikiran. Setiap perubahan kecil memicu kecemasan. Setiap keterlambatan, sikap berbeda, atau hal sepele lainnya bisa terasa mengganggu. Pikiran sulit beristirahat karena selalu ada kekhawatiran yang tidak sepenuhnya bisa ditepis. Janji untuk berubah dan bersikap lebih baik sering terdengar meyakinkan di awal. Namun bagi korban, pertanyaan yang muncul jauh lebih dalam. Jika pengkhianatan bisa terjadi saat semuanya terlihat baik-baik saja, apa jaminannya hal yang sama tidak terulang? Ketidakpastian inilah yang membuat rasa aman sulit pulih sepenuhnya. Akibatnya, korban mulai menutup diri. Ia menjadi lebih berhati-hati dalam berbagi perasaan, menahan emosi, dan menjaga jarak secara emosional. Ini bukan bentuk ketidakpedulian, melainkan cara bertahan agar tidak kembali terluka. Hubungan tetap berjalan, tetapi tidak lagi dilandasi rasa nyaman yang utuh. Dalam jangka panjang, kondisi ini melelahkan secara mental. Hubungan yang seharusnya memberi ketenangan justru menjadi sumber stres. Dan ketika rasa aman tidak lagi hadir, cinta kehilangan ruang untuk tumbuh dengan sehat. Perselingkuhan akhirnya meninggalkan dampak yang dalam. Hubungan masih ada, tetapi ketenangan tidak lagi menyertainya. Dan tanpa rasa aman, hubungan hanya bertahan secara bentuk, bukan secara utuh. 2. Kepercayaan hancur total dan sangat sulit dipulihkan. Perselingkuhan tidak sekadar merusak kepercayaan, ia menghancurkannya hingga ke akar. Kepercayaan adalah fondasi utama dalam sebuah hubungan, dan ketika fondasi ini runtuh, seluruh bangunan ikut goyah. Semua janji, rencana masa depan, dan kata-kata manis yang pernah diucapkan tiba-tiba kehilangan maknanya. Kepercayaan dibangun dari konsistensi dan kejujuran. Perselingkuhan menghancurkan dua hal itu sekaligus. Ia membuktikan bahwa senyum bisa menyembunyikan kebohongan, bahwa perhatian bisa dibagi diam-diam, dan bahwa kata setia bisa diucapkan tanpa benar-benar dijalani. Di titik ini, korban tidak hanya merasa dikhianati, tetapi kehilangan pegangan emosional. Setelah pengkhianatan terungkap, bahkan kejujuran terasa meragukan. Penjelasan terdengar seperti pembelaan, janji terdengar seperti formalitas. Setiap usaha untuk memperbaiki hubungan dihadapi dengan keraguan, bukan karena korban ingin mencurigai, tetapi karena pengalaman telah mengajarkan bahwa kepercayaan bisa runtuh tanpa tanda-tanda jelas. Banyak orang berkata bahwa kepercayaan bisa dibangun kembali. Kenyataannya, yang bisa dibangun hanyalah versi baru yang lebih rapuh.
Kepercayaan tidak pernah kembali utuh seperti sebelumnya. Ia selalu disertai kewaspadaan, pengingat akan masa lalu, dan ketakutan akan pengulangan. Dampaknya tidak berhenti di hubungan itu saja. Korban mulai meragukan penilaiannya sendiri, mempertanyakan intuisi, dan takut memberikan kepercayaan sepenuhnya di masa depan. Ini bukan kelemahan, melainkan konsekuensi dari luka emosional yang dalam. Perselingkuhan mengubah hubungan menjadi sesuatu yang berbeda. Secara fisik mungkin masih bersama, tetapi secara emosional sudah tidak lagi berdiri di atas kepercayaan penuh. Dan ketika kepercayaan telah hancur total, hubungan tidak lagi berjalan di atas cinta, melainkan di atas kewaspadaan dan rasa takut kehilangan. 3. Harga diri pasangan dihancurkan perlahan. Perselingkuhan tidak menghancurkan harga diri dalam satu ledakan besar. Ia bekerja perlahan, diam-diam, dan sistematis. Luka itu tidak selalu terasa di hari pertama kebenaran terungkap, tetapi merayap masuk ke cara korban memandang dirinya sendiri. Setiap detil kecil mulai dipertanyakan. Penampilan, sikap, pilihan kata, bahkan keberadaan dirinya dalam hubungan. Yang rusak bukan hanya perasaan, melainkan identitas personal. Awalnya muncul satu pertanyaan sederhana namun beracun. Kurang apa aku? Pertanyaan ini tidak pernah datang dengan jawaban yang adil. Otak korban akan terus mencari kesalahan pada dirinya sendiri, meskipun perselingkuhan adalah pilihan sadar pelaku. Dari sini, harga diri mulai tergerus. Korban merasa tidak cukup menarik, tidak cukup pintar, tidak cukup menyenangkan, atau tidak cukup layak untuk dicintai sepenuhnya. Yang memperparah, pelaku sering, secara sadar atau tidak, memberi pembenaran yang menyalahkan situasi atau pasangan. Kalimat seperti, "Kamu terlalu sibuk," "Kamu berubah," atau "Aku kesepian," menjadi pisau halus yang menusuk berulang kali. Setiap alasan terdengar seperti vonis, seolah-olah perselingkuhan adalah konsekuensi logis dari kekurangan korban. Di titik ini, harga diri tidak dihancurkan dengan kekerasan, tetapi dipreteli satu persatu. Seiring waktu, korban mulai menyesuaikan diri dengan rasa tidak layak itu. Ia berusaha lebih keras, mengalah lebih banyak, dan menekan kebutuhannya sendiri demi memperbaiki sesuatu yang sebenarnya bukan kesalahannya. Ini bukan bentuk cinta, melainkan upaya bertahan dari rasa takut ditinggalkan lagi. Harga diri yang sehat digantikan oleh sikap meminta validasi dan pengakuan dari orang yang sudah melukainya. Efek jangka panjangnya brutal. Korban bisa kehilangan suara dalam hubungan. Ia ragu menyampaikan ketidaknyamanan karena takut dianggap berlebihan. Ia takut menuntut kejujuran karena khawatir akan kembali disakiti. Bahkan ketika marah, ia merasa bersalah. Ini adalah tanda harga diri yang telah dirusak. Emosi sendiri dianggap tidak sah. Lebih jauh lagi, kehancuran harga diri sering terbawa keluar hubungan. Korban menjadi lebih sensitif terhadap penolakan, mudah membandingkan diri dengan orang lain, dan sulit percaya bahwa ia benar-benar berharga tanpa harus membuktikan sesuatu. Ia mungkin tampak kuat di luar, tetapi di dalam ada suara kecil yang terus berbisik bahwa ia bisa digantikan kapan saja. Yang paling kejam dari perselingkuhan adalah ini. Ia membuat korban meragukan nilai dirinya sendiri, padahal nilai itu tidak pernah ditentukan oleh kesetiaan orang lain. Namun, luka tidak bekerja dengan logika. Luka bekerja dengan pengalaman, dan pengalaman dikhianati oleh orang terdekat adalah pengalaman yang mengikis rasa berharga dari dalam. Itulah mengapa perselingkuhan bukan sekadar pelanggaran komitmen. Ia adalah proses panjang yang menghancurkan harga diri pasangan secara perlahan hingga korban lupa siapa dirinya sebelum pengkhianatan itu terjadi. Dan memulihkan harga diri yang telah diruntuhkan seperti ini seringkali jauh lebih sulit daripada mengakhiri hubungan itu sendiri. 4. Hidup dipenuhi curiga dan luka. Setelah perselingkuhan, hidup tidak lagi berjalan normal. Ia berubah menjadi rangkaian kewaspadaan tanpa henti. Curiga menjadi teman sehari-hari, dan luka menjadi latar belakang permanen. Bukan karena korban ingin hidup seperti itu, tetapi karena rasa aman telah dihancurkan.
dan pikiran dipaksa untuk terus berjaga agar tidak terluka untuk kedua kalinya. Curiga tidak muncul dari sifat posesif atau berlebihan. Ia lahir dari pengalaman, dari momen ketika kepercayaan diberikan sepenuhnya, lalu dikhianati tanpa peringatan. Sejak itu, setiap hal kecil terasa mencurigakan. Ponsel yang dibalik, senyum yang datang terlambat, perubahan nada bicara, jadwal yang mendadak berubah. Semuanya terasa seperti sinyal bahaya. Bahkan hal yang sebenarnya netral pun bisa memicu gelombang kecemasan. Yang melelahkan, curiga ini tidak pernah benar-benar bisa dipuaskan. Ketika korban bertanya, jawabannya sering terasa tidak cukup. Bukan karena jawabannya salah, tetapi karena luka lama ikut bicara. Pikiran terus berkata, dulu juga jawabannya terdengar masuk akal, tapi ternyata bohong. Akibatnya, korban terjebak dalam lingkaran tanpa ujung. Ingin percaya, tetapi takut bodoh. Ingin tenang, tetapi trauma melarang. Hidup pun berubah menjadi medan emosi yang berat. Ada hari-hari ketika semuanya tampak baik. Lalu satu pemicu kecil membuat luka lama terbuka kembali. Ingatan tentang pengkhianatan muncul tiba-tiba, tanpa izin, dan merusak suasana. Tawa terasa palsu, kebersamaan terasa tegang, dan kebahagiaan selalu dibayangi pertanyaan, apakah ini nyata atau hanya sementara? Yang paling menyakitkan, hidup dalam curiga perlahan mengubah kepribadian. Korban menjadi lebih sinis, lebih defensif, dan lebih tertutup. Ia mungkin masih mencintai, tetapi cintanya dipenuhi ketakutan. Ia ingin dekat, tetapi takut terlalu dalam. Setiap langkah emosional diiringi rasa waspada, seolah kebahagiaan adalah sesuatu yang harus selalu dicurigai. Dalam jangka panjang, hidup seperti ini menguras energi mental. Tidak ada kedamaian sejati, karena pikiran tidak pernah benar-benar istirahat. Hubungan yang seharusnya menjadi tempat pulang, justru menjadi sumber stres. Dan ironisnya, pelaku sering merasa sudah dimaafkan, sementara korban masih berjuang sendirian menghadapi luka yang belum sembuh. Perselingkuhan meninggalkan satu hukuman yang sunyi namun kejam. Hidup yang dipenuhi curiga dan luka. Bukan karena korban lemah, tetapi karena ia pernah terlalu percaya. Dan ketika kepercayaan itu dikhianati, hidup tidak langsung hancur. Ia retak pelan-pelan, setiap hari, dalam bentuk kecemasan yang tidak pernah pergi. 5. Rasa hormat hilang di mata keluarga dan lingkungan. Perselingkuhan tidak hanya terjadi di ruang privat antara dua orang. Cepat atau lambat, dampaknya merembes keluar dan menyentuh lingkaran yang lebih luas, keluarga, teman, dan lingkungan sosial. Di titik ini, hukuman tidak lagi bersifat emosional semata, tetapi sosial. Rasa hormat yang selama ini dibangun bertahun-tahun bisa runtuh hanya oleh satu tindakan pengkhianatan. Di mata keluarga, perselingkuhan sering dipandang sebagai kegagalan moral. Kepercayaan orang tua, mertua, dan kerabat yang selama ini melihat hubungan tersebut sebagai sesuatu yang serius dan bermartabat, mendadak berubah menjadi kekecewaan. Nama baik tercoreng. Sikap yang dulu dihormati, kini dipertanyakan. Setiap interaksi terasa berbeda, lebih dingin, lebih hati-hati, seolah ada jarak tak kasat mata yang tidak pernah ada sebelumnya. Lingkungan pun tidak sekejam gosip, tetapi juga tidak sebersih empati. Tatapan berubah, bisikan muncul. Orang mungkin tidak mengatakan apa-apa secara langsung, namun sikap mereka berbicara. Yang dulu dipercaya, kini diragukan. Yang dulu dijadikan contoh, kini hanya dijadikan pelajaran. Rasa hormat tidak hilang dengan suara keras, melainkan menguap perlahan tanpa pernah kembali. Bagi korban, situasinya tidak kalah menyakitkan. Ia tidak hanya menanggung luka pribadi, tetapi juga beban sosial. Ada rasa malu yang bukan berasal dari kesalahan sendiri. Ada tatapan iba yang menusuk harga diri. Ada pertanyaan-pertanyaan halus yang membuat luka terbuka kembali. Lingkungan seakan ikut mengingatkan bahwa pengkhianatan itu nyata dan berdampak luas. Yang lebih kompleks,
Jika pasangan tetap bersama, hilangnya rasa hormat justru semakin terasa. Setiap konflik kecil dianggap sebagai bukti bahwa hubungan itu memang rapuh. Setiap masalah diperbesar karena reputasi sudah terlanjur rusak. Keluarga dan lingkungan mungkin tidak lagi percaya bahwa hubungan tersebut sehat, bahkan jika kedua pihak berusaha keras memperbaikinya. Sementara itu, pelaku perselingkuhan sering menyadari hukuman ini terlambat. Ia mungkin bisa meminta maaf kepada pasangan, tetapi ia tidak bisa memaksa orang lain untuk kembali menghormatinya. Rasa hormat adalah sesuatu yang diberikan, bukan diminta. Sekali tercabut, ia tidak bisa dipasang ulang hanya dengan klarifikasi atau pembelaan diri. Dalam jangka panjang, hilangnya rasa hormat sosial menciptakan tekanan yang konstan. Hubungan hidup di bawah bayang-bayang masa lalu. Setiap keputusan terasa diawasi. Setiap kesalahan kecil dianggap konfirmasi dari stigma yang sudah terlanjur melekat. Ini adalah hukuman yang sunyi tetapi berat. Hidup dengan reputasi yang telah retak. Perselingkuhan akhirnya membuktikan satu hal pahit, bahwa pengkhianatan bukan hanya melukai orang yang dicintai, tetapi juga mengorbankan kehormatan di hadapan dunia. Dan kehormatan, sekali hilang, seringkali menjadi harga paling mahal yang harus dibayar, jauh setelah hubungan itu sendiri selesai atau dipertahankan dengan susah payah. 6. Trauma psikologis yang menghantui bertahun-tahun. Perselingkuhan tidak berhenti sebagai peristiwa masa lalu. Ia berubah menjadi trauma psikologis yang menetap, menyusup kepikiran, emosi, dan perilaku korban selama bertahun-tahun. Luka ini tidak selalu terlihat dari luar, tetapi bekerja diam-diam, mengubah cara seseorang mencintai, mempercayai, dan memaknai hubungan manusia. Trauma muncul karena pengkhianatan datang dari orang yang seharusnya paling aman. Otak manusia dirancang untuk waspada terhadap ancaman, dan ketika ancaman itu datang dari sosok terdekat, sistem pertahanan mental mengalami guncangan serius. Sejak saat itu, pikiran belajar satu hal: bahaya bisa datang dari tempat yang paling dipercaya. Pelajaran ini tidak mudah dihapus. Korban sering mengalami kilas balik emosional, bukan selalu dalam bentuk ingatan visual, tetapi perasaan tiba-tiba. Sesak di dada, kecemasan tanpa sebab jelas, kemarahan yang muncul mendadak, atau kesedihan yang terasa tidak proporsional dengan situasi. Pemicu bisa sangat sepele, nada suara, kalimat tertentu, atau situasi yang mengingatkan pada masa pengkhianatan. Trauma bekerja tanpa izin. Yang membuat trauma ini bertahan lama adalah konflik batin yang tidak pernah benar-benar selesai. Di satu sisi, korban ingin melupakan dan melanjutkan hidup. Di sisi lain, tubuh dan pikiran menolak merasa aman. Bahkan ketika hubungan baru terlihat sehat, alarm internal tetap menyala. Ini bukan pesimisme, melainkan mekanisme bertahan hidup yang terbentuk dari luka lama. Trauma perselingkuhan juga sering mengubah pola relasi. Ada korban yang menjadi sangat tertutup dan menjaga jarak emosional. Ada pula yang justru menjadi terlalu melekat, takut ditinggalkan, dan terus mencari kepastian. Keduanya berakar dari rasa takut yang sama, takut mengulangi rasa sakit yang pernah menghancurkan. Hubungan tidak lagi dijalani dengan bebas, tetapi dengan strategi perlindungan diri. Dalam kasus yang lebih berat, trauma ini bisa berkembang menjadi gangguan kecemasan, depresi, atau kelelahan emosional kronis. Tidur terganggu, konsentrasi menurun, dan emosi sulit dikendalikan. Ironisnya, korban sering menyalahkan diri sendiri karena belum move on, padahal trauma tidak mengenal tenggat waktu. Ia sembuh dengan proses, bukan dengan paksaan. Yang paling menyedihkan, trauma bertahun-tahun ini sering tidak mendapat pengakuan yang layak. Lingkungan menganggap perselingkuhan sebagai masalah hubungan, bukan sebagai peristiwa traumatis. Akibatnya, korban merasa sendirian dalam perjuangannya, seolah luka yang ia rasakan tidak valid atau berlebihan. Padahal kenyataannya, perselingkuhan bisa menghancurkan rasa aman psikologis dengan cara yang sangat dalam. Ia mengajarkan ketidakpastian, mengikis kepercayaan pada intuisi sendiri, dan memaksa seseorang hidup dengan kewaspadaan yang melelahkan.
Inilah hukuman jangka panjang yang paling kejam. Trauma yang tidak terlihat, tetapi terus menghantui, bahkan ketika cerita itu seharusnya sudah berakhir lama. 7. Akhir tragis. Ditinggalkan atau hidup dalam penyesalan. Perselingkuhan hampir selalu berujung pada satu dari dua akhir yang sama-sama tragis. Ditinggalkan atau bertahan sambil hidup dalam penyesalan. Tidak ada akhir yang benar-benar bahagia, karena pengkhianatan telah mengubah arah hubungan secara permanen. Apapun pilihan yang diambil setelahnya, selalu ada harga mahal yang harus dibayar. Bagi banyak hubungan, perselingkuhan menjadi titik tanpa kembali. Korban akhirnya pergi, bukan karena cinta benar-benar habis, tetapi karena jiwa mereka tidak lagi sanggup bertahan. Pergi adalah bentuk penyelamatan diri, namun bahkan setelah berpisah, luka tidak langsung sembuh. Ada kehilangan, kehancuran mimpi, dan rasa gagal yang membekas. Hubungan yang dulu dibangun dengan harapan, akhirnya berakhir dengan kekecewaan mendalam. Di sisi lain, ada juga pasangan yang memilih bertahan. Mereka tetap bersama, tetapi hidup di bawah bayang-bayang masa lalu. Secara fisik satu rumah, secara emosional terpisah. Setiap pertengkaran lama-lama mengarah ke satu titik yang sama, pengkhianatan itu. Setiap kebahagiaan terasa setengah, karena selalu ada suara di kepala yang berkata, semua ini pernah dihancurkan. Hidup dalam penyesalan adalah hukuman yang senyap namun terus-menerus. Penyesalan pelaku karena telah menghancurkan sesuatu yang berharga, penyesalan korban karena memilih bertahan dalam hubungan yang tidak lagi utuh. Keduanya hidup dengan versi seandainya. Seandainya tidak berselingkuh, seandainya pergi lebih cepat, seandainya berani memilih diri sendiri sejak awal. Yang membuat akhir ini tragis adalah kenyataan bahwa waktu tidak bisa diputar ulang. Permintaan maaf tidak bisa menghapus masa lalu. Upaya memperbaiki tidak selalu menghasilkan pemulihan. Dan cinta, meskipun masih ada, sering tidak cukup kuat untuk menutupi luka yang sudah terlalu dalam. Hubungan berubah menjadi kompromi tanpa kedamaian. Dalam banyak kasus, anak-anak, keluarga, atau lingkungan menjadi saksi dari kehampaan ini. Mereka melihat pasangan yang masih bersama, tetapi tidak lagi hangat. Tidak ada tawa tulus, tidak ada keintiman emosional yang jujur. Yang ada hanyalah rutinitas dan usaha bertahan. Ini bukan kehidupan yang diimpikan siapapun saat memulai hubungan. Pada akhirnya, perselingkuhan menutup pintu masa depan yang seharusnya bisa indah. Entah dengan perpisahan yang menyakitkan, atau kebersamaan yang hambar. Akhir dari pengkhianatan jarang menawarkan kelegaan. Yang tersisa hanyalah pelajaran pahit bahwa satu keputusan salah bisa menentukan sisa hidup seseorang. Inilah hukuman terakhir dan paling kejam dari perselingkuhan. Apapun akhirnya, selalu ada sesuatu yang hilang selamanya. Entah itu pasangan yang pergi, atau diri sendiri yang tidak pernah benar-benar pulih dari penyesalan. Perselingkuhan selalu meninggalkan jejak. Entah hubungan itu berakhir, atau dipertahankan dengan susah payah, tidak ada yang benar-benar kembali seperti semula. Kepercayaan mati, rasa aman hilang, harga diri terluka, curiga menjadi kebiasaan, trauma menetap, dan akhirnya hubungan dipaksa memilih, berakhir atau hidup dalam penyesalan. Ini bukan tentang menyalahkan, ini tentang memahami betapa mahalnya harga dari sebuah pengkhianatan. Jika kamu sedang berada di posisi korban, ingat satu hal, kamu tidak berlebihan, kamu tidak lemah, dan luka yang kamu rasakan itu nyata. Dan jika kamu berada di sisi yang pernah mengkhianati, pahami ini, permintaan maaf tidak selalu cukup untuk menghidupkan kembali apa yang sudah kamu hancurkan. Terima kasih sudah menonton. Jaga kepercayaan, karena sekali ia mati, tidak semua hubungan layak atau mampu untuk diselamatkan.